Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari tentang kitab Ad-Du'a, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan bab ma yaqulu idza ata ahlahu, bab tentang apa doa yang diucapkan oleh seorang jika mendatangi istrinya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah wal haddatsana Jarir an Mansur an Salim an Quraib an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlahu qala", seandainya salah seorang dari mereka jika hendak mendatangi istrinya, yaitu untuk berhubungan intim, kemudian dia berdoa bismillahi Allahumma, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang kau berikan kepada kami, itu dari anak kami. Kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, jika seandainya ditakdirkan hasil hubungan intim tersebut anak di antara mereka berdua, bidzalik lam yadhurruhu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak tersebut selama-lamanya. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari mereka ketika mendatangi istrinya membaca doa bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, yang artinya ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari anak kami, yang rezeki yang kau berikan kepada kami, yaitu anak. Jika, kata Nabi, jika ditakdirkan hasil hubungan intim tersebut ada anak, maka syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak tersebut selama-lamanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syaitan berusaha menggoda manusia dalam segala hal, ya. Bahkan nongkrong untuk menggoda manusia, seperti dalam hadis, inna syaitana yajlisu li bani Adam bi atrukih, ya. Atau qa'ada li bani Adam bi atrukih, sungguhnya syaitan itu nongkrong di seluruh jalan-jalan anak Adam, mau ke mana saja syaitan menyertai, ya. Oleh karena syaitan menyertai manusia dalam segala hal, ketika makan pun disertai oleh syaitan, bahkan ketika berhubungan intim, ya. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 64, wa syarikum fil amwali wal aulad, itu bahwasanya syaitan syaraka, yaitu syaitan menyertai manusia dalam harta dan anak-anak. Dalam harta maksudnya syaitan menggoda manusia untuk menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada kemaksiatan, ya. Untuk harta tersebut dikeluarkan tabdzir, ya, atau menggunakan harta tidak pada tempatnya. Demikian juga fil aulad, syaitan juga menyertai manusia dalam anak-anak. Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu bahwasanya syaitan ikut serta kepada manusia, ya, ketika seorang manusia menggauli istrinya. Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, idza jama'a ar-rajulu wa lam yusammi tawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ahu, ya. Jika seorang laki sedang menggoda atau sedang mendatangi istrinya, kemudian dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan masuk ke dalam, ya, kemaluannya, kemudian ikut menjima istrinya. Fadzalika qauluhu ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, lam yatamithunna insun qablahum wala jan, ya. Bahwasanya di surga sana Allah siapkan bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Oleh karenanya para ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya bidadari
yang disediakan oleh Allah di surga tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, menunjukkan bahwasanya wanita di dunia bisa disentuh oleh manusia dan jin. Di antara sentuhan jin kepada seorang wanita ketika suaminya berhubungan dengannya kemudian tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ikut menggauli ya. Oleh karenanya di antara agar syaitan tidak ikut menggauli, maka seorang berdoa, Allahumma jannibna syaitan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Itu ketika kami berhubungan ya. Menunjukkan syaitan hadir ketika seorang hendak berhubungan. Makanya di antara adab ketika berhubungan, seorang ketika membuka pakaian dia bilang bismillah. Karena di antara kalau kita sudah dalam ruangan tidak dilihat oleh manusia, tetapi mata jin bisa melihat. Dan di antara yang bisa membuat jin tidak melihat adalah seorang ketika membuka pakaiannya dia mengucapkan bismillah. Bismillah sehingga jin tidak bisa melihat auratnya. Apalagi kemudian ketika dia hendak berhubungan dia berdoa, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami. Dalil bahwasanya syaitan hadir ketika itu ya. Kemudian bukan cuma itu, seorang tidak hanya memikirkan dirinya saja dengan istrinya, tapi dia memikirkan hasil dari hubungan intim tersebut yaitu anak. Maka dia lanjutkan doanya dengan berkata, wajannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah jauhkanlah syaitan dari anak yang merupakan rezeki darimu, yaitu kalau dari hubungan intim ini punya anak, maka jauhkanlah godaan syaitan darinya. Maka Nabi berkata, seandainya dari hasil hubungan intim tersebut lahir anak, maka lam yadhurrahu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan menggodanya selama-lamanya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna lam yadhurrahu syaitanun abadan, syaitan tidak akan menggodanya selama-lamanya. Ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu badannya, fisiknya insyaallah normal. Ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu akalnya, dia insyaallah tidak jadi orang gila ya. Ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu agamanya ya. Artinya bahwasanya bukannya dia maksum, bukan, tetapi maksudnya dia tidak akan kufur, dia tidak akan kufur ya. Ada yang mengatakan kalau dia membaca doa dan doanya dikabulkan, wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak kami, maka anaknya apapun yang terjadi dia akan mustaqim ya. Mungkin dia melakukan maksiat tapi dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi. Oleh karenanya penting seorang perhatikan doa ini dan tulus ketika membaca doa ini ya. Jangan diremehkan, diremehkan ya. Karena apalagi zaman sekarang mengurus anak tidak mudah. Godaan di luar begitu banyak ya. Gadget, medsos, teman-teman yang nakal, anak-anak apalagi sifatnya ingin mencoba, kata mereka masih mencari jati diri, mumpung masih muda. Banyak sekali godaan di luar sana ya. Di antara hal yang menyedihkan betapa banyak orang-orang yang mengeluhkan tentang putra-putrinya sudah sekian lama belajar di pondok ya. Sudah belasan tahun belajar di pondok, ketika keluar tidak kuat menahan godaan di luar sana, akhirnya berubah dari jilbab besar menjadi jilbab kecil, akhirnya tidak pakai jilbab. Padahal lulusan pondok. Ya, demikian juga sebagian anak laki-laki yang tadinya rajin ke masjid menjadi malas ke masjid. Kemudian kenal dengan teman-teman baru dan akhirnya tidak kuat iman mereka dan akhirnya terbawa. Di antara hal yang membantu kita untuk mendidik anak-anak di kemudian hari adalah kita berdoa dengan serius ketika hendak berhubungan intim dengan baca doa ini, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Doa yang ringan insyaallah penuh berkah. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami. Karena Rasulullah SAW menjamin sungguhnya kalau ditakdirkan punya anak dari hasil hubungan intim tersebut, syaitan tidak akan beri mudarat selama-lamanya. Ya, tidak akan beri mudarat selama-lamanya, artinya bukan berarti anak ini menjadi maksum, tidak. Tapi maksudnya anak ini akan selalu istiqamah meskipun dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan segera kembali. Kalau dia bermaksiat dia akan segera bertobat. Ya, sampai akhir hayatnya. Dan inilah karunia yang besar bagi seorang kalau punya anak yang soleh dan soleha. Ya, sungguh memiliki seorang anak yang soleh atau seorang putri yang soleha adalah seakan-akan seperti surga yang disegerakan. Dan sebaliknya jika seorang memiliki anak yang nakal, bejat, ya, seakan-akan neraka yang disegerakan. Baik, kita lanjutkan ya. Pertanyaan Ustaz, kalau saya lupa membaca doa tersebut ya, apakah berarti anak saya akan dapat mudarat?
dari syaitan? Jawabannya tidak lazim ya. Seorang lupa lagi bersyahwat, lupa untuk baca doa. Kalau dia ingat dia baca. Kalau dia ingat dia baca. Kalau dia lupa sama sekali bukan berarti mudarat ya. Rasulullah hanya mengabarkan bahwasanya jika dia berdoa maka syaitan tidak akan beri mudarat. Bukan berarti mafhum mukhalafahnya berarti kalau dia tidak baca pasti dapat mudarat, tidak. Tapi kalau dia tidak baca mungkin dapat mudarat, mungkin tidak ya. Dan kalau sudah seorang lupa maka dia tetap mendoakan anak-anaknya ya. Ketika dalam janin, sebagai janin maupun setelah lahir ya. Ini salah satu sebab agar anak-anak bertakwa di kemudian hari adalah kita mendoakannya sebelum berhubungan intim dengan istri. Baik, bab berikutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bab tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Yang doa yang dikenal dengan doa sapu jagat istilah kita. Itu doa yang bisa kita utarakan dengan doa ini untuk mengungkapkan segala keinginan kita. Karena segala keinginan kita tidak keluar dari kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Apa sih yang kita minta? Pasti kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Sementara doa ini Rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Rabb kami berikan kepada kami dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kana aktsaru du'ain nabi, adalah kebanyakan mayoritas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Nah, di sini menunjukkan doa ini adalah doa yang agung, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 sinin atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sekitar 10 tahun, itu sejak Nabi datang ke kota Madinah sampai Nabi wafat. Pembantunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas sering bersama Nabi, namanya pembantu, sering menyertai Nabi dalam kesehariannya, dalam safarnya, dan Anas memperhatikan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Anas radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan bahwasanya doa yang paling banyak sering dibaca oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pun sering baca doa ini. Masalahnya adalah penghayatan terhadap doa ini. Karena doa di antara sebab dikabulkan adalah penghayatan terhadap isi doa. Kita mengerti apa yang kita minta, kita menghayati doa tersebut ya. Oleh karenanya Anas kalau berdoa dia mengikuti Nabi SAW, dia baca dengan doa ini. Berkata An Abdul Aziz, beliau berkata sa'altu Qatadah, sa'ala Qatadatu Anasan. Qatadah bin Di'amah Sadusi, seorang tabi'in, bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar? Doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas berkata, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan sampai akhir doa, yaitu doa sapu jagat. Qala wa kana Anasun idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha. Oleh karenanya Anas bin Malik kalau hendak meminta sesuatu, ingin berdoa dengan suatu doa, beliau berdoa dengan doa ini. Artinya dia ingin apapun, dia berdoa dengan doa ini ya. Atau dia buka dengan doa ini ya. Ya, idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha. Kalau Anas ingin berdoa, maka dia berdoa dengan doa ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering membaca doa ini ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Talud, dia berkata, kuntu inda Anasin faqala lahu Thabit. Suatu hari aku dekat dengan Anas, duduk yaitu di sekitar Anas bin Malik. Aku di sisi Anas bin Malik. Faqala lahu Thabit, Thabit Al-Bunani, yaitu muridnya Anas bin Malik. Beliau berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna ikhwanaka yas'alunaka an tad'uwa lahum. Wahai Anas, sungguhnya saudara-saudaramu
meminta kepadamu untuk mendoakan mereka. Faqala, maka apa doa Anas? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia doakan doa untuk dia dan bersama mereka. Langsung Anas berdoa dengan doa ini. Kan doa yang terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ya. Kemudian dalam riwayat tersebut Anas berkata, "Idza atakumullahu dzalika faqad atakumul khaira kullahu." Jika Allah mengabulkan doa kalian, ya, doa yang tadi saya doakan, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, berarti Allah telah memberikan kepada kalian seluruh kebaikan. Karena kebaikan yang kita minta tidak keluar dari kebaikan ini, kebaikan akhirat. Mau kebaikan apa lagi? Kalau bukan kebaikan dunia, maka kebaikan akhirat. Iyad berkata, kenapa Nabi SAW sering membaca doa ini? Inna makana yukthiru du'a bihadil ayah dijam'iha ma'aniyad du'ai kullahu, ya, atau ma'aniyad du'ai kullihi min amri dunia wal akhirah. Rasulullah SAW sering baca doa ini karena yang tersebut dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 201, ya Rabbana atina wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar, dalam surat Al-Baqarah. Karena ayat ini mengumpulkan seluruh makna-makna doa dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Semua doa intinya apa sih? Inti dari doa itu apa sih? Kita doa apapun, pasti kita minta kebaikan dunia atau kita minta kebaikan akhirat. Ya sudah tergabungkan dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Oleh karenanya ketika seorang tawaf tidak disyariatkan doa khusus ketika tawaf kecuali antara rukun yamani sampai hajar aswad dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Ini doa yang khusus Rasulullah baca. Selain itu seorang bebas untuk berdoa. Tapi Rasulullah SAW ketika melewati rukun yamani sampai hajar aswad, Rasulullah SAW baca doa ini. Ini menunjukkan agungnya doa ini. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tawaf 7 putaran, beliau tidak baca doa kecuali doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada doa lain yang dibaca. Karena doa ini kita istilahnya mau apa saja kita ungkapkan doa ini sudah benar. Mau pingin harta yang berkah, kita doa dengan doa ini benar. Karena harta berkah, kebaikan di dunia. Pingin istri soleha, kita berdoa dengan, kita mungkin tidak pandai mengutarakan, kita utarakan dengan doa ini, maka sudah benar. Karena istri soleha adalah kebaikan dunia. Pingin anak soleh dan soleha, sama. Berarti kita kepingin kebaikan dunia, ya, termasuk dalam kebaikan dunia. Ya. Pingin agar mendapat surga yang tinggi, pingin agar dapat kenikmatan surga, sama, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, karena kebaikan surga semuanya adalah kebaikan di akhirat, ya. Baik. Para salaf berselisih, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, qad ikhtalafat ibaratu salaf fi tafsir al-hasanah. Ya. Para salaf telah berselisih ungkapan mereka tentang tafsir al-hasanah. Al-hasanah dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa ini maksud hasanah? Kebaikan di sini. Fa anil Hasan al-Basri berkata, "Hiyal ilmu wal ibadah fid dunya." Ya. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan beribadah di dunia. Subhanallah, bagaimana agungnya ilmu sampai Hasan al-Basri menafsirkan kebaikan yang kita minta dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan di dunia, maksudnya ilmu dan ibadah. Itu bisa berilmu dan bisa beribadah. Siapa yang bisa berilmu, bisa beribadah, sungguh dia telah meraih kebaikan yang sangat banyak. Diriwayatkan juga darinya, maksudnya dengan hasanatan fi dunya, kebaikan dunia, maksudnya rizqu thayyib wal ilmu nafi'. Rezeki yang thayyib yaitu yang halal, yang berkah, dan ilmu yang bermanfaat. Adapun kebaikan di akhirat maksudnya al jannah, ya, adalah surga, ya, adalah surga. Ada yang mengatakan bahwasanya seperti Al-Qatadah mengatakan, apa itu hasanah fid dunya hasanah fil akhirah? Ya al-afiyah. Dia menafsirkan hasanah dengan al-afiyah, itu keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ini sama, keselamatan kebaikan. Keselamatan kebaikan. Orang diberi keselamatan berarti dia telah selamat dari banyak mara bahaya di dunia maupun di akhirat, ya. Sehingga Qatadah menafsirkan al-hasanah dengan al-afiyah. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi menafsirkan al-hasanah, beliau berkata, az-zaujatu salihah minal hasanat. Istri yang salehah termasuk hasanah. Dan juga diriwayatkan semisal Yazid bin Abi Malik, ya.
menafsirkan hasanah fid dunya maksudnya zaujah salihah, dan benar bahwasanya istri salihah merupakan sepuncak-puncak kebaikan di dunia. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan, dan kesenangan yang terbaik di dunia adalah istri yang salihah. Maka jika seorang berdoa dengan meniatkan untuk mendapatkan istri salihah atau punya istri yang salihah dengan doa ini, maka pas. Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya dapat istri yang salihah, bukan istri yang namanya hasanah ya, tapi istri yang salihah ya. Kemudian sebagian salaf menafsirkan seperti Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan al-hasanah fid dunya ar-rizqu thayyib wal ilm. Ini sama seperti tadi diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwasanya al-hasanah di dunia maksudnya rizki yang halal, yang berkah, yang thayyib dan ilmu. Adapun di akhirat adalah surga ya. Thayyib mirip-mirip pernyataan para salaf ya, intinya seputar dengan ilmu, ibadah, rizki yang halal ya. Ada yang menafsirkan dengan hasanah maksudnya taisirul hisab, dimudahkan. Hasanah di akhirat maksudnya dimudahkan hisab dan masuk surga ya. Auf berkata, man atahu Allahul Islam wal Quran wal ahl wal mal wal walad faqad atahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapa yang masuk Islam, menguasai Al-Qur'an, diberi keluarga, diberi harta, diberi anak, sudah lengkap. Dia sudah dapat kebaikan dunia pun kebaikan di akhirat ya. Kemudian di akhir pembahasan Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sahibu tafsir, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar sering menukil, kadang menukil dari Ibnu Katsir, terkadang menukil dari Ibnu Qayyim, kadang dari Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Dia tidak maki-maki bilang mereka Wahabi, enggak ya. Tidak maki-maki mengatakan mereka adalah mujassimah ya. Dia nukil dari Ibnu Katsir, nukil dari Ibnu Qayyim, nukil dari Ibnu Taimiyah. Seperti dalam pembahasan dia nukil Ibnu Katsir. Wa qala Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, al-hasanatu fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawi min afiyatin wa dari rahbah wa zawjatin hasanah wa waladin bar wa rizqin wasi' wa ilmin nafi' wa amalin salih wa markabun hani' wa thana'in jamil ila ghairi dhalika mimma syamilatu ibaratum fa innaha kullaha mundarijatun fil hasanati fid dunya. Kata Ibnu Katsir menyimpulkan, hasanah di dunia yang kita minta mencakup seluruh permintaan duniawi. Seluruh permintaan duniawi yang baik termasuk dalam hasanah, dalam kebaikan. Berupa apa? Berupa keselamatan, kesehatan, berupa tempat tinggal yang menyenangkan, berupa istri yang cantik, istri yang soleha, anak yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, tunggangan yang menyenangkan, citra yang baik di mata manusia. Ini semua termasuk dari hasanah fi dunia. Ya, saya ulangi, beliau menyebutkan kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, yang soleha, anak yang berbakti, rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, tunggangan yang menyenangkan, dan citra yang baik di kalangan manusia. Ini semua contoh dari hasanah fi dunia. Wa amal hasanatu fil akhirah. Adapun hasanah di akhirat yang kita minta, fa'alaha dukhulul jannah, maka yang paling tinggi adalah masuk surga. Wa tawabi'uhu, dan kemudian yang menyertai masuk surga. Bagaimana masuk surga? Minal amni minal fazil akbar, seperti merasa tentram ketika hari ditiupkannya sangkakala. Fil arasat, ya, ketika di padang mahsyar. Wa taisiril hisab, dimudahkan hisab. Wa ghairi dzalika minal umuril akhirah, termasuk perkara-perkara akhirat yang lain yang agar dimudahkan oleh Allah. Ketika lewat sirat, ketika mizan, ketika di zulma, ketika di qantara, kita minta dimudahkan. Wa amal wiqayah min adzabin nar, adapun minta perlindungan dari azab neraka, fa huwa yaqtadi taysira asbabihi fid dunya min istinabil maharim wa tarki syubhat. Adapun ketika kita berdoa, wa qina adzaban nar, ya Allah jauhkanlah aku dari azab neraka jahanam, maksudnya mengkonsekuensikan untuk memudahkan sebab-sebab kita selamat dari neraka. Contohnya seperti apa? Sebab-sebab di dunia berupa menjauhkan perkara yang haram, itu dimudahkan agar menjauhkan perkara yang haram. Demikian juga untuk tarkus syubhat, dan juga untuk meninggalkan syubhat-syubhat ya. Qultu awil afu mahdhan, kata Ibnu Hajar mengomentari
perkataan Ibnu Katsir, beliau berkata atau kita meminta perlindungan dari neraka jahanam, maksudnya minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan yang indah dari Ibnu Katsir yang dinukil oleh Ibnu Hajar. Hendaknya kita hadirkan ketika kita berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 3 permintaan, wa qina adzabannar. Baik, kita ulangi. Apa itu Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Tadi Ibnu Katsir mengatakan kesehatan, istri yang soleha, anak yang berbakti, rumah yang luas, rumah yang lapang maksudnya, rezeki yang luas ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang mengenakan ya, dan citra yang baik di hadapan manusia. Hadirkan dalam diri kita 9 makna ini. Saya ulangi, apa maknanya? Hasanah fid dunya, kebaikan dunia, afiyah, kesehatan, kemudian rumah yang nyaman, istri yang cantik dan soleha, anak yang berbakti, rezeki yang lapang, ilmu bermanfaat, amal soleh, tunggangan yang menyenangkan, dan citra yang baik di hadapan manusia. Kalau kita bilang wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di surga. Maksudnya adalah masuk di akhirat, berikan kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Masuk surga dan semua hal yang menyertai masuk surga. Seperti merasa aman ketika ditiupkan sangkakala atau hari kebangkitan, ketika di padang mahsyar, agar dimudahkan hisab, agar dimudahkan mizan, agar dimudahkan ketika melewati sirat dan seterusnya. Itu maknanya hasanah fil akhirah. Itu masuk surga dan perkara-perkara yang memudahkan masuk surga. Kemudian wiqayah dari neraka jahanam, maksudnya ya Allah lindungilah aku dari sebab-sebab membuat aku bisa masuk neraka jahanam. Contohnya seperti di dunia, ya Allah jauhkanlah aku dari perkara-perkara yang haram. Ya Allah jauhkanlah aku dari perkara-perkara syubhat. Dan juga seandainya aku pun terjerumus, ya Allah ampunilah aku agar aku tidak masuk dalam neraka jahanam. Inilah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa sapu jagat. Seorang yang ingin kebaikan kalau dia tidak mampu mengungkapkan, sudah dia baca doa ini dengan niatnya. Niatnya saya mengucapkan doa ini ingin ini. Niat saya mengucapkan doa ini ingin ini. Semua permintaannya masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab ta'awudzi min fitnatid dunya. Bab berlindung dari fitnah dunia. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Farwah ibnu Abil Migra, qala hadatsana Abidah wa huwa ibnu Humaid an Abdul Malik bin Umair an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat kama tu'allamul kitabah, kama tu'allamul kitabatu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa-doa ini kalimat-kalimat doa ini sebagaimana diajarkannya menulis, yaitu benar-benar kalau orang ngajarin orang supaya bisa menulis, baca tulis tentu serius. Maka Nabi mengajarkan doa-doa ini kepada kami dengan serius seperti orang yang mengajarkan baca tulis. Doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari pelit. Wa a'udzubika minal jubn, aku berlindung kepada Engkau dari pengecut. Wa a'udzubika min an nuradda ila ardhil umur, aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada umur yang terburuk. A'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia dan azab kubur. Ini sudah berlalu bahasanya, kita ulangi lagi, yaitu ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari rasa pelit, terhadap harta, pelit terhadap ilmu, pelit terhadap waktu, pelit terhadap ide, pelit banyak ya. Ada orang pelit harta, ada orang pelit ide, ada orang pelit waktu ya. Kalau memang semua bermanfaat tidak jadi masalah. Waktu kita berikan untuk manfaat tidak jadi masalah. Ide kita berikan untuk tidak masalah. Harta kita berikan bermanfaat, tenaga kita berikan, pikiran kita berikan kepada orang lain kalau bermanfaat tidak jadi masalah. Lihatlah Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Dermawan dengan hartanya, dermawan dengan waktunya untuk kepentingan kaum muslimin, dermawan dengan ilmunya. Bahkan saking dermawan dengan ilmunya, Rasulullah SAW ketika ditanya sesuatu, dia jawab lebih daripada yang dibutuhkan. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahr. Ada hadis, dalam hadis Abu Hurairah ada orang bertanya, ya Rasulullah, kita berlabuh di lautan ya Rasulullah, dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Kalau kami berwudu dengan air tawar, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Pertanyaan demikian.
Kami berlabuh di lautan dan kami hanya membawa sedikit air tawar. Kalau kami berwudu dengan air tawar, maka tidak ada air buat minum dan terbuang-buang air tersebut. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan. Kemudian bangkainya pun halal, bangkai ikannya pun halal. Rasulullah harusnya menjawab cukup sampai di situ. Huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Maka sudah cukup. Artinya kalian boleh berwudu dengan air laut, boleh mandi junub dengan air laut karena air laut suci dan mensucikan. Lihat pertanyaan tentang wudu. Tapi Rasulullah beri jawaban air laut itu bukan cuma untuk wudu aja, mandi junub juga boleh. Karena bisa jadi seorang di tengah perjalanan junub ya, keletihan kemudian junub. Ini Rasulullah tambah lagi bahwasanya al-hillu maitatuhu, bahwasanya bangkainya halal, artinya bisa jadi dapat ikan jadi bangkai, maka halal dimakan. Sehingga Rasulullah SAW memberi jawaban lebih daripada yang dibutuhkan. Kata para ulama, itulah Nabi SAW tidak pelit dengan ilmu, tidak pelit dengan ilmu. Ya. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun peminta-minta jangan kau bentak. Ya. Baik peminta harta maupun peminta ilmu. Kalau seorang diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu, maka dia bersedekah. Dia jud bi ilmihi, yaitu dia dermawan dengan ilmunya. Sampaikan ilmu, orang butuh ilmu, orang lagi bingung, sampaikan kepada orang tentang ilmu. Ya. Jangan dibentak, kalau tidak bisa jawab maka bilang Allah alam, ya. Menenangkan hatinya, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya tidak bakhil, ya, dan Rasulullah berlindung daripada kebakhilan. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat bakhil. Ya'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepada engkau dari pengecut dalam berjihad di jalan Allah, pengecut dalam menyampaikan kebenaran, pekewuh ketika ingin menyampaikan kebenaran. Ya. Banyak orang pekewuh tidak enak untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Itu tidak enak akhirnya melakukan kemaksiatan. Ini sifat pengecut. Bagaimana seorang tidak enak kepada orang untuk sehingga dia ikut-ikutan maksiat sementara dia enak-enak sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang tidak enak kepada Allah dan cuekin manusia. Namun banyak orang terkadang bermaksiat karena ingin sama teman-teman yang pada melakukan ikut-ikutan melakukan, enggak enak. Kalau ditanya kenapa? Enggak enak. Dia melakukan bid'ah karena enggak enak. Dia melakukan maksiat karena enggak enak, pekewuh. Dia melakukan kesyirikan terkadang pekewuh, enggak enak. Enggak enak. Ini namanya pengecut, ya. Seharusnya seorang lebih enggak enak kepada Allah daripada kepada manusia. Maka kita berlindung kepada dari sifat jubun. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Kita berlindung dikembalikan kepada usia yang sangat buruk. Usia tua di mana dalam kondisi tidak sehat walafiat. Umur tua, kemudian dalam kondisi pikun, dalam kondisi merepotkan, kemudian tidak bisa mengontrol buang air sehingga merepot orang di sana sini. Kita berlindung. Allahumma inna na'udzubika an nuradda ila ardhil umur. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau jangan sampai dikembalikan ke kondisi umur yang terburuk, pikun, lupa-lupa, kembali seperti anak-anak, suka ngomel, baper dan yang lainnya. Jangan sampai demikian, justru merepotkan orang di sekitar. Kita ingin kalau diberi umur panjang dalam kondisi sehat, bisa beribadah, tidak merepotkan orang sekitar, jadi dalam kondisi muda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi poin kita, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dunia dan azab kubur, ya. Fitnah dunia banyak, ya. Fitnah dunia yang paling menjadi perhatian kita lah, misalnya laki-laki fitnah wanita. Hati-hati, fitnah wanita ini sangat menggoda dan bisa membuat orang banyak melakukan maksiat, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah terhadap dunia dan juga waspadalah kepada para wanita. Intinya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah terkait dengan masalah wanita. Maka seorang bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin tundukkan pandangan. Ketika dia berinteraksi dengan gadget, benar-benar berusaha tundukkan pandangan. Kapan pandangan menimbulkan kelezatan, maka dia segera tundukkan.
di jalan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Kita tidak akan bisa selamat. Tetap saja kita melihat yang haram, tetap kita melihat ada yang terbuka auratnya, tetap kita memandang wanita yang mungkin yang menggoda hati, tidak bisa kita hindari. Dan seperti ini mudah-mudahan Allah ampuni yang disebut dengan lamam, yaitu dosa-dosa yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi, tidak melihat, menjauhi tempat-tempat yang di situ terbuka aurat wanita, tidak ke sana kecuali terpaksa. Menjauhi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wanita membuka aurat. Kita hindari fitnah wanita yang Rasulullah bilang berbahaya. Kemudian juga di antara fitnah misalnya adalah fitnah harta ya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Mal fakhra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatirkan adalah fitnah dibukakan dunia bagi kalian, harta berlimpah ruah. Ya. Kama sebagaimana dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian pun berlomba-lomba untuk mencari dunia, perbanyak ini, perbanyak anu. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba memperbanyak dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, dan akhirnya dunia tersebut, harta tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Fitnah dunia sekarang masuk ya. Hubud dunia, cinta kepada dunia tidak terbatas kepada orang-orang umum, bahkan orang-orang yang bergeliat dalam urusan agama juga terkadang atau sering terjerumus dalam fitnah dunia ya, fitnah dunia. Oleh karenanya para dai, kemudian para penggerak-penggerak dakwah, hati-hati. Fitnah dunia sangat berbahaya. Bahkan fitnah ini pernah menimpa sahabat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ketika perang Uhud, para sahabat keluar menuju perang Uhud dengan niat yang ikhlas, dengan rela berkorban, dengan raga dan jiwa dan harta. Tentu tidak ada terpikirkan dalam benak mereka mencari dunia. Tapi ketika fitnah di hadapan mata, ketika musuh sudah kabur, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Allah telah memenuhi janjinya di awal perang Uhud, pasukan semua lari, pasukan musyrikin lari. Tiba-tiba orang-orang di bawah mulai mengumpulkan ghanimah. Maka yang di atas Jabal Rumat, di atas bukit melihat juga harta. Rasulullah padahal sudah larang jangan turun dari bukit tersebut. Tapi mereka punya syubhat, kata mereka, kita menyertai teman-teman kita untuk mengambil harta tersebut karena perang sudah selesai. Maka mereka pun turun. Maka Allah mengatakan wa asaitum, kalian telah bermaksiat ketika itu. Setelah Allah menampakkan yang kalian suka itu kemenangan. Ya Allah timpali setelah itu minkum may yuridud dunya, di antara kalian wahai para sahabat ada yang mencari dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian ada yang mencari akhirat. Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan hadis ini, dia mengatakan saya tidak menyangka, tidak menduga sama sekali, tidak terbetik dalam benak beliau sama sekali ada sahabat cari dunia, enggak mungkin. Sampai Allah kabarkan kepada kami, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari dunia. Berarti ada sahabat yang mencari dunia. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wala qad afa ankum, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Para sahabat diampuni oleh Allah, tapi ini pelajaran bagi kita. Maka jangan seorang pede dengan fitnah dunia. Fitnah. Sehingga dia masuk dalam suatu kegiatan dakwah dalam kondisi ikhlas. Tapi lama kelamaan tergoyang niatnya. Ya. Tergoyang niatnya. Akhirnya jadilah agama sebagai sarana untuk memperkaya diri ya. Bahkan sebagian kasus seorang bikin yayasan sosial mengumpulkan uang umat kemudian akhirnya menjadi yayasan pribadi, yayasan keluarga. Ini sering terjadi. Niat berubah, mungkin awalnya kita tidak ragu di ikhlas, tapi di tengah jalan dengan adanya kebutuhan yang banyak, tuntutan keluarga, niatnya bisa berubah sehingga dia terjumus dengan fitnah dunia, fitnah harta. Maka tidak jarang sekarang juga sebagian yang bergaya-gaya dengan kemewahan, bahkan menimpa sebagian para penggerak dakwah yang berusaha harusnya mengingatkan manusia, orang-orang dengan akhirat, malah menyibukkan manusia dengan mewahnya dunia. Fitnah dunia sangat berbahaya. Lagi fitnah jabatan, fitnah popularitas, ini semua fitnah dunia.
fitnah ingin dinomorsatukan. Ini semua adalah fitnah dunia. Maka seorang berlindung, wa'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepada fitnah dunia. Jangan sampai dunia menjadi orientasi kita. Dunia mengalahkan segala keinginan akhirat kita. Maka seorang perbanyak ya berdoa, Allahumma inni a'udzubika fitnatid dunya. Atau syiar umma, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik, kita lanjutkan bab terakhir pada kesempatan kali ini, bab takrir doa, bab mengulang-ulangi doa. Bab mengulang-ulangi doa. Artinya disunahkan seorang ketika berdoa mengulang-ulang. Dan jangan putus asa, diulang. Bahkan sekali doa bisa berulang 3 kali. Dan hadis-hadis menunjukkan, akhirnya ada beberapa hadis di antaranya seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, doa 3 kali ya. Doa 3 kali. Baik. Kita bawakan hadis Imam Bukhari mengatakan rahimahullah, qala hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Anas bin Iyad an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah tentang kisah Rasulullah SAW tersihir. Anna Rasulullah SAW tubba hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu qad sana'a syai'a wa ma sana'ahu. Semuanya Rasulullah SAW disihir oleh orang. Sampai dampak sihir tersebut seakan-akan dia dikhayalkan melakukan sesuatu padahal dia belum melakukan sesuatu. Seakan-akan dia melihat dirinya telah melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu. Dan tentunya sihir ini tidak terkait dengan wahyu. Ini seperti penyakit yang menimpa seorang. Tidak terkait dengan wahyu. Wahyu tetap terjaga ya. Artinya sihir ini tidak membuat Nabi akhirnya menyampaikan wahyu yang aneh-aneh, tidak, tapi dikhayalkan dia melakukan sesuatu, yaitu disebut seakan-akan dia telah mendatangi istrinya padahal tidak. Sihir yang begitu kuat. Wa innahu da'a rabbahu, sungguhnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, setelah dia berdoa dia berkata, asy'arti anna Allah qad aftani fi ma istaftaituhu fi? Tahukah engkau wahai Aisyah, sungguhnya Allah telah memberi jawaban kepadaku terhadap doaku ya. Jadi Allah telah mengabulkan doa Nabi. Faqalat Aisyah, "Fama dzaka ya Rasulullah?" Apa jawaban Allah terhadap doamu? Qala ja'ani rajulani fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Datang 2 orang, yaitu 2 malaikat menjelma menjadi manusia. Salah satunya duduk di kepalaku dan sisinya yang satunya duduk di kedua kakiku, yaitu di kepala Nabi, satu di kedua kaki Nabi. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka salah satunya berkata kepada kawannya, "Ma waja'ur rajul?" Apa penyakit orang ini? Itu penyakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah dengar mereka ngobrol. Qala matbub, maka yang satu berkata dia tersihir. Qala man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam. Seorang orang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Qala fa bimadza? Bagaimana cara dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fi mushtin wa musyatatin wa juffi tal'ah, yaitu dengan sisir dan rambut yang terlepas di kepala yang terikat di sisir, wa juffi tal'ah, dan tempatnya serbuk sari, yaitu kelopak serbuk sari. Qala fa aina huwa, itu digabung, diikat, dibuat puhul ya, dengan rambut Nabi, dengan sisir, dengan tadi kelopak. Namanya sihir, ilmu tersendiri, ilmu syaitan. Qala fa aina huwa, di mana tempatnya? Qala fi Dharwan. Dia taruh buhulnya di Dharwan. Dharwan bi'run fi Bani Zuraiq, yaitu nama sumur yang ada di Bani Zuraiq. Qalat fa ataha Rasulullah sallallahu tsumma raja ila Aisyah. Rasulullah SAW pun pergi ke sumur tersebut, kemudian Rasulullah SAW balik kepada Aisyah. Rasulullah mengabarkan tentang sumur tersebut, sumur Dharwan yang ada di Bani Zuraiq. Faqala wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Sungguh demi Allah, seakan-akan air sumur tersebut seperti air yang kotor yang campur dengan hinna, yaitu menyebutkan warna coklat atau merah. Hinna yang sering digunakan oleh ibu-ibu untuk mewarnai ya. Seakan-akan warnanya seperti warna hinna, itu kemerah-merahan, coklat-coklatan. Wala ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin, dan juga seakan-akan pohon korma yang ada di situ seperti kepala-kepala syaitan. Itu tampakannya buruk. Qalat fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha anil bi'r. Ya, yaitu Rasulullah SAW mendatangi sumur dan mengabarkan kepada Aisyah tentang sumur tersebut. Faqultu ya Rasulullah, fahala akhrajtahu? Ya Rasulullah, tidakkah kau keluarkan buhul tersebut dari
sumur tadi, faqala ama ana faqad syafani Allah. Kata Nabi, saya sudah sembuh, Allah sudah menyembuhkan aku. Artinya tidak perlu cabut buhul tersebut, saya sudah sembuh. Wa karihtu an uthira 'ala nasi syarran, dan aku khawatir tersebar keburukan pada manusia. Itu Rasulullah tidak ingin datang ke situ. Rasulullah turun, Rasulullah buka mungkin dinding yang ada di sumur tersebut, kemudian ambil buhulnya, nanti jadi heboh. Nanti orang pada tahu Rasulullah pernah tersihir, kemudian nanti orang-orang munafik mungkin belajar sihir, mungkin mereka mengejek Nabi dan macam-macam. Ada punya ide belajar sihir, maka Rasulullah SAW tidak ingin heboh. Tapi dalam riwayat lain disebut Rasulullah mengutus orang untuk mengeluarkan buhul tersebut. Zada Isa bin Yunus wal Laits bin Sa'ad an Hisham an Abi an Aisyah. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a wa da'a." Rasulullah SAW bisir, Rasulullah berdoa dan berdoa. Menjadi perhatian kita di sini, Rasulullah SAW ketika disihir, beliau mengulang-ulangi doa, berdoa dan berdoa agar dikabulkan, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indel bahwasanya di antara adab doa adalah mengulang-ulangi doa. Mengulang-ulangi doa, ya. Dan datang dalam beberapa hadis, di antaranya seperti hadis Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu an yad'uwa thalathan. Ada Rasulullah SAW suka kalau berdoa 3 kali. Ya, meskipun satu majelis. Jadi kita disyariatkan mengulang-ulangi doa dalam berbagai majelis, dan ketika berdoa satu majelis kita doa 3 kali. Ya. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah mencela orang yang berhenti doa, ya. Ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dikabulkan doa seorang dari kalian selama tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Dia berkata da'autu wa lam yustajab li. Aku sudah berdoa tidak dikabulkan. Artinya doa berulang-ulang dari suatu waktu yang lain. Dan dalam satu waktu, satu majelis kita bisa doa 3 kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa dia suka doa 3 kali. Wa yastaghfiru thalathan, dan Rasulullah SAW juga kalau beristighfar suka 3 kali. Sekali kita lagi astagfirullah. Kita boleh jalan. Kapan beristighfar lagi? Astagfirullah. Di sela-sela. Boleh kita duduk sekali istighfar 100 kali. Tapi kadang-kadang di sela-sela astagfirullah. Sebagaimana Nabi suka diulang 3 kali. Ya. Sebagaimana dalam hadis juga kana idza takallam bi kalamatin ada thalathan. Rasulullah SAW terkadang kalau mengucapkan satu pernyataan, Rasulullah ulang 3 kali untuk memudahkan orang memahami. Ini cara adab dalam berdoa, maka doa diucapkan 3 kali atau berulang-ulang, baik dalam satu majelis diulang 3 kali atau diulang-ulang dalam majelis-majelis yang lain. Sebagian riwayat tadi Rasulullah tsumma da'a wa da'a, Rasulullah berdoa kemudian berdoa sampai akhirnya Allah kabulkan permohonannya. Demikian para dokter yang rahmatillah subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang doa keburukan atas orang-orang musyrikin terhadap musuh-musuh Allah pada kesempatan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khair atas kajiannya dan ilmunya, Masya Allah. Hari ini diingatkan kembali oleh Ustadz, ada tadi bab doa ketika berhubungan intim, kemudian ada doa sapu jagat dan berlindung dari fitnah dunia dan azab kubur, kemudian juga dari bab tentang fitnah harta dan bab mengulangi doa. Kemudian ini ada pertanyaan Ustadz dari sahabat kita bertanya, saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menasihati saudara kita yang sering melihat lawan jenis di media sosial, yang di sana banyak wanita-wanita yang terbuka auratnya dengan alasan saya melihatnya tidak dengan syahwat gitu dan tidak ada rasa apa-apa, hanya untuk menghibur diri aja, tidak lebih dari itu. Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Kita dilarang untuk melihat wanita baik bersyahwat ataupun tidak syahwat jika wanita tersebut tidak halal bagi kita. Meskipun tidak bersyahwat, ya. Kalau terbuka auratnya maka kita tundukkan pandangan, ya. Dan saya rasa lelaki yang normal ketika melihat wanita terbuka auratnya pasti ada syahwatnya, ya. Pasti ada syahwat. Meskipun sedikit ada kesenangan melihat hal tersebut. Kesenangan melihat atau kenikmatan melihat wanita yang terbuka auratnya, cantik, indah, itu yang haram. Itu yang haram. Maka laki-laki yang normal, kalau tidak normal mungkin tidak ada stromnya. Tapi intinya baik kita bersyahwat atau tidak bersyahwat, maka kita hendaknya tidak melihat aurat wanita lain. Kecuali dalam kondisi darurat, misalnya dokter, itu pun secukupnya yang perlu dia lihat, tidak boleh lebih daripada itu, ya.
Dan di antara faedah kalau kita sudah berkeluarga dengan menundukkan pandangan, kita akan merasa lebih nyaman dalam rumah tangga. Lihat istri kita lebih cantik, kita lebih bisa lebih puas dengan istri kita, kita lebih banyak manfaat. Lain halnya kalau kita sering mengumbar pandangan, jadilah hambar. Jangankan istri kita hambar, bahkan wanita cantik pun jadi hambar karena begitu sering kita lihat ya. Harusnya akhirnya pingin yang lebih untuk bisa bersyahwat harus melihat yang lebih parah lagi. Dan antara hukuman hati kita sudah kotor ya. Jadi karenanya ketika Rasulullah SAW menyuruh menundukkan pandangan, Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau bersyahwat tundukkan pandangan, kalau tidak bersyahwat tidak apa-apa melihat. Tidak pernah Nabi mengatakan demikian. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan berlaku baik bersyahwat maupun tidak bersyahwat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz tentang fitnah harta Ustadz. Jadi yang dimaksud harta yang baik itu seperti apa Ustadz? Kemudian bagaimana memperkuat dan meluruskan untuk niat kita terhadap berlindung terhadap fitnah harta tersebut Ustadz? Harta yang baik adalah harta yang berkah. Tadi disebut di antara makna hasanah fid dunya hasanah adalah tadi sebutan para salaf menafsirkan dengan rizqan wasi'an, rizqan thayyiban, rezeki yang luas, rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang membuat kita dekat dengan Allah. Kalau semakin buat kita jauh itu rezeki tidak baik. Contoh rezeki yang buat kita dekat dengan Allah, rezeki tersebut buat kita mudah umrah, haji, bersedekah, mudah silaturahmi, perhatian sama tetangga, membuat kita semakin banyak bersyukur, itu rezeki yang baik. Tapi kalau rezeki membuat kita lalai, makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur, sungguh kebanyak-banyakan telah membuat lalai kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian buat kalian lalai dari Allah. Di ciri harta yang berkah, harta tersebut membuat kita semakin takut kepada Allah. Membuat kita semakin dekat dengan Allah dengan harta tersebut. Harta yang tidak berkah buat kita semakin lalai dari Allah. Kalau kita lihat diri kita semakin lalai dari Allah sibuk. Ini harta tidak berkah. Buktinya apa? Saya masih ingat 5 tahun yang lalu ketika harta saya sekian, saya dekat dengan Allah. Sekarang harta saya sekian, saya semakin jauh dari Allah. Berarti ini harta tidak berkah. Entah niatnya salah, entah cara carinya salah, entah penyalurannya salah. Kita cek. Mungkin niat carinya salah, mungkin caranya salah, mungkin penyalurannya salah. Sehingga tidak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Ya, jazakallah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz tentang doa sapu jagat Ustaz. Bagaimana kita berdoa sapu jagat dan memohon diberikan keturunan saat setelah tasyahud akhir sebelum salam saat sholat wajib atau sunnah? Dan bagaimana jika menggunakan kaidah diulangi sebanyak 3 kali? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Tidak jadi masalah, doa sapu jagat boleh kita baca ketika dalam sujud, ketika sebelum salam, boleh. Kita baca saja, Rasulullah mengatakan, "Tsumma litakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kemudian dia pilih doa yang dia sukai. Setelah kita baca, "Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Kita boleh baca lagi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar." Kita boleh ulang, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati." Tapi kita ulang itu untuk agar kita bisa menjiwai ya. Demikian sujud juga kita boleh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar kita ulang-ulang boleh. Boleh. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Kemudian mungkin yang terakhir ya Ustaz. Untuk yang doa berhubungan intim di sini apakah tentang tempat Ustaz di sini apakah boleh berhubungan intim di kamar mandi? Apakah yang seperti itu Ustaz? Apakah ada perbedaan doa atau bagaimana ini? Adakah yang membolehkan atau tidak membolehkan Ustaz? Tidak jadi masalah. Tentunya beda antara kamar mandi dengan tempat buang hajat. Tempat buat hajat lebih parah lagi kata Rasulullah SAW. Inna hadhil hushush muhtadirah. Sungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh syaitan. Makanya seorang ketika masuk WC dia Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuth wal khaba'ith. Tadi mengatakan berlindung dari syaitan-syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Tapi kalau tempat mandi tidak demikian. Tempat mandi bersih, kemudian syaitan suka dengan yang kotor-kotor ya. Mandi. Begitu di kamar mandi, tempat mandi, perkaranya lebih ringan. Apa kita mengucapkan bismillah, insyaallah tidak jadi masalah. Kita bilang bismillah di tempat lokasi mandi ya. Tidak jadi masalah. Adapun kalau kita mau hati-hati mungkin kita baca bismillah sebelum masuk. Kita baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Seandainya kita berhubungan dengan istri pun di kamar mandi atau syahwat lagi muncul tidak jadi masalah ya.
tidak jadi masalah karena itu perkara yang boleh, perkara yang dibolehkan. Allah alam bisawab. Kita baca doa tersebut. Ya jazakallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, bisa satu lagi Ustaz? Boleh, boleh, terakhir boleh. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Pada tadi saat disampaikan tentang umur yang sudah tua dan kondisi kita, qadarullah saat itu sudah merepotkan lah. Maksudnya tuh harus dibantu dalam sehari-harinya gitu ya. Kemudian apakah kita sebagai yang sedang sakit gitu ya, apakah ada doa khusus Ustadz? Kan tadi doanya untuk mencegah gitu supaya kita tidak merepotkan. Tapi qadarullah ketika kita saat sedang sakit, apakah ada doa khusus Ustadz? Ya, kita hanya berdoa, ya Allah, saya tidak tahu doa khusus, tapi kita berdoa, ya Allah, itu ujian, berarti kita sedang sakit, diuji. Kita tidak ingin merepotkan orang, tapi terkadang Allah uji kita dengan merepotkan orang. Kita jalani semua, Allah takdirkan tentu yang terbaik ya. Kita sabar menghadapi hal itu semua. Kemudian kita berdoa agar diberikan husnul khatimah, itu yang apa namanya? Yang paling penting kita baca doa itu aja bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antara hasanah fid dunya adalah husnul khatimah. Perbanyak. Artinya sementara kita masih kita nikmati, pikir aja positifnya selama dikasih umur panjang, kita misalnya punya anak-anak, alhamdulillah anak-anak itu diberi kesempatan berbakti kepada Allah. Mungkin Allah ingin anak-anaknya lebih berbakti di akhir hayatnya sehingga punya kesempatan ya, orang tuanya umur panjang ya. Atau paling tidak kita di sisi positif yaitu saya masih diberi umur, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa baca Quran, saya masih bisa berzikir. Adapun yang saya tidak mampu, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampunya ya. Sebagaimana kita berdoa agar tidak misalnya dalam doa ya Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang tidak yang berat, yang tidak. Tapi terkadang seorang diuji dengan penyakit-penyakit yang berat. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jazakallah khair Ustadz atas kajian dan ilmunya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita diistiqomahkan dalam belajar. Semoga Allah tetapkan kita sebagai umat yang teguh memeluk agama Islam sampai ajal kita dipanggil. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu dalam majelis seperti halnya memperkenankan kita bertemu dalam surganya nanti. Jazakallah khair Ustadz. Semoga senantiasa sehat selalu. Untuk sahabat semua yang pertanyaan belum sempat dijawab atau ditanyakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena terkait dengan waktu. Untuk yang ingin menyimak kembali dapat melihat di sosial media kami di kanal YouTube Ukhuwah Pediatrik. Silakan untuk sahabat semua yang ingin berkontribusi dalam dakwah dapat mengirimkan infak ke rekening yang tertera pada layar nanti. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.